pansus ini tidak memiliki kesimpulan karena tadinya jawabannya A, jadi B, jadi AB, jadi A, jadi B lagi. Nah, dari penjelasan Bapak itu, semua berarti keputusan itu di pusat, berarti Bapak yang paling bertanggung jawab. Bapak tadi saya amati kan dari pertanyaan teman-teman kok Bapak diam, bicara bohong, mohon maaf ini. Ini artinya menteri melawan DPR, ya, keputusan DPR melawan keputusan Presiden. Bapak jangan ikut-ikutan. Saya melihat apa yang disampaikan dalam 20 menit saya duduk di sini, saudara saksi berpotensi untuk melakukan contempt of parliament. Bahasanya melecehkan parlemen. Apa-apa yang kami hadirkan sebagai bentuk pertanyaan adalah suatu kehormatan bagi saudara saksi untuk memberikan jawaban secara paripurna. Dalam banyak hal, saudara saksi saya pikir punya jawaban, tapi enggan menjawab. Dalam banyak hal, cenderung membuat kalau kita nggak mencerna secara lebih detail, pernyataan saudara saksi justru ya akan membuat pansus ini tidak memiliki kesimpulan. Karena tadinya jawabannya A, jadi B, jadi AB, jadi A, jadi B lagi. Bipih ketemunya angka 93 juta sekian. Ya. Jadi jamaah kena 25 juta, yang sudah tabung 25 juta, ditambah nilai manfaat 36 juta, ya kan? Benar nggak Pak? Jamaah akhirnya pelunasan nambahi sekitar 29 juta. Itu angka jelas. Kenapa Bapak beraninya merubah dari keputusan panja dibawa ke raker, ya kan? Raker dibawa kepada ke presiden menjadi kepres. Ini Bapak nggak usah muter-muter Pak. Bapak mohon maaf ini yang kita sampaikan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab pada Allah Pak. Ibadah kita itu kalau kita ini ibadah kita kalau sudah berkali-kali sholat tahajud, sholat 5 waktu, puasa, Senin Kemis, puasa Ramadan, kalau ini dibuat hanya untuk bohong-bohongan Pak, iman-iman Pak Subhan. Bapak lebih baik selamatkan diri apa adanya sampaikan. Bahwa Bapak termasuk pelaku di dalam panja dan keputusan raker, Bapak ikut di dalam. Gitu loh Pak. Bapak tadi saya amati kan dari pertanyaan teman-teman kok Bapak diam, bicara bohong, mohon maaf ini. Saya masih hafal Pak, saya mimpin panja Pak. Gitu loh. Jadi tidak ada artinya Pak, itu namanya PMA, karena PMA diselesaikan setelah panja dan raker dan kepres. Ada namanya PMA. Ini artinya menteri melawan DPR, ya, keputusan DPR melawan keputusan Presiden. Bapak jangan ikut-ikutan. Kursi kita isi 300 itu kan estimasi lagi. Itu estimasi itu berlaku kalau ada perubahan kuota ditambah atau dikurang. Itu namanya estimasi. Kan kita sudah pasti 221.000 jemaah dikurangi petugas. Itu kan Bapak itu sistem nggak Bapak punya itu? Jangan cuma apa namanya Excel. Bapak kan sistem. Berarti kan yang akan berangkat tahun 2023 berdasarkan kuota kita sekarang baru 221, Pak Iskan Kol baru bisa berangkat 2023. Itu arti estimasi selama kuota kita segitu. Estimasi ini bisa berubah kalau ada sesuatu tidak jadi berangkat, berarti dia memang nggak berangkat tahun ini, estimasi. Tapi jangan Bapak berangkat, estimasi itu nggak ada kepastian, itu kepastian. Ya kan? Nah, itu namanya urut kacang. Apa artinya urut kacang?
Kalau ada orang lain yang meninggal, yang mundurkan diri, itu otomatis naik ke atas. Jadi mereka seharusnya cepat. Ya, kok ini makin lambat? Berarti ada polisi lalu lintas yang melarang orang lain maju yang lain. Itu yang Bapak harus jawab. Paham nggak Pak pertanyaan saya? Iya. Nah, estimasi itu begitu nggak? Ya, tapi saya pastikan Pak untuk haji reguler tidak ada Pak. Tidak ada apa? Tidak ada yang istilahnya melompat-lompat Pak. Enggak, estimasi itu menurut Bapak, saya sekarang, Pak Iskan Kolbalubis, saya kalau daftar hari ini, itu sudah ada estimasinya. Iya. Tahun 2040 saya haji, Pak Iskan berapa? 2040 umpamanya. Ya, 2040 itu kalau kuota normal. Kuota kan nggak normal. Pasti ada yang 70.000 yang mundur. Itu maka saya selalu mengatakan masyarakat, Bapak berapa lama berangkat? 13 tahun. Insya Allah bisa lebih cepat 2 tahun. Kenapa? Estimasinya banyak yang mengundurkan diri, 70.000, ya kan? 60-70.000. Kemudian apa? Ada yang meninggal, ada yang berkurang. Jadi estimasi itu adalah waktu terakhir. Itu pasti lebih cepat. Bapak ini aneh. Estimasinya mundur. Orang sudah dikatakan 2023, kok berangkat lagi 2027? Itu aneh. Karena banyak yang mengundurkan diri. Ini kok orangnya mundur? Itu maksudnya Pak. Jadi estimasi itu saya setuju, tapi estimasi adalah artinya rata-rata pemberangkatan tahun sekian dengan jemaah yang seperti ini. Begitu dia sudah daftar, dia kan sudah pasti, sudah punya nomor porsi, ya kan? Berarti kalau normal, nggak ada yang meninggal satupun, tidak ada yang mundurkan diri, dia berangkat tahun sekian. Itu yang diprotes masyarakat kita. Kenapa saya 3 kali diundur? Ada apa gitu? Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa siskohat itu, kita bubarin aja siskohat. Kita buat sistem di luar negeri, sistem undi. Itu maksudnya Pak. Nggak perlu kita banyak anggaran. Makasih pimpinan. Ya, ini kayaknya sudah kita harus ini kayaknya dibuat apa namanya siskohat ini di apa istilahnya? Di audit foundernya. Karena kenapa bisa terjadi orang tadi itu sudah dikatakan dia berangkat 2003 dia diundur lagi. Dan itu banyak loh setiap daerah. Bagaimana menjelaskannya? Kan ini Bapak yang mengendalikan di pusat. Tadi saya sudah katakan daerah tidak berhak untuk meng-cancel apa, dia hanya mengusulkan. Jadi daerah, karena begini, ketika kita mengusulkan, kakak saya itu almarhum, saya satu aja saya minta ini begini, semua daerah mengatakan itu di pusat Pak, semua di pusat. Berarti kalau terjadi sesuatu yang menurut kita ada moral hajat, itu semua di pusat, daerah nggak punya peran gitu. Itu yang Bapak perlu jelaskan. Ya, yang pertama Pak, saya juga harus memastikan data yang tadi disampaikan. Yang kedua, ketika jemaah menyatakan itu dia berangkat tahun 2023, dia melihatnya di mana Pak? Kalau di aplikasi Haji Pintar atau Pusaka itu kan sifatnya estimasi Pak. Itu hanya sifatnya estimasi keberangkatan. Nah, yang jemaah yang sudah masuk alokasi kuota itu biasanya kita akan rilis secara resmi di website kita Pak. Di website haji.kemenak.go.id. Gini Pak, estimasi itu kan bukan barang yang keluar dari sistem.